Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Ina Asmalik. Kisah yang berjudul Kota Gaib Wentira. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kedua orang tua Firda mendadak ketakutan karena melihat perubahan dari Pangeran Kandra. Pangeran Rui segera memagari Firda dan kedua orang tuanya dengan cahaya perlindungan agar Pangeran Kandra tidak bisa melukai mereka. Sementara itu, untuk menghentikan ulah Pangeran Kandra, Pangeran Rui sekejap melayangkan Athena ke atas sampai tubuhnya melayang-layang di udara dan dibawa oleh Pangeran Kandra ke atas kolam darah berwarna merah yang panas. "Berhenti, atau aku akan menjatuhkan putrimu ke dalam kolam ini," anjam Pangeran Rui. Ayah, tolong aku," teriak Athena yang masih saja melayang di udara. "Lepaskan dia, Rui. Urusanmu denganku, bukan dengan putriku. Kalau begitu, jangan pernah kau menyentuh permaisuriku dan keluarganya jika kau juga tidak ingin putrimu celaka." Dalam sekejap wajah Pangeran Kandra yang menyeramkan berubah kembali seperti semula dengan paras yang tampan seperti semula. Pangeran Rui segera menurunkan Athena dan ia langsung berlari menghampiri ayahnya. Begitu geram melihat perseteruan antara Pangeran Kandra dan Pangeran Rui. Raja Rei langsung memenjarakan Pangeran Kandra dengan jeruji api yang menyala. Ayah, lepaskan ayahku, Tuan Raja," teriak Athena kemudian. "Aku akan membebaskannya sampai dia berjanji tidak akan pernah membuat kegaduhan di kerajaan Wentira ini. Kandra, aku harus membuat pelajaran untukmu agar kau tersadar. Aku akan mengambil semua kekuatanmu dan menjadikanmu bangsa jin yang tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa," ucap Raja Rei dan langsung mengeluarkan sinar dari telapak tangannya menuju dada Pangeran Kandra guna untuk mengambil seluruh kekuatan yang Pangeran Kandra miliki. Rintih Pangeran Kandra kesakitan. "Bukankah itu berlebihan, Tuan Raja?" ucap Pangeran Rui. "Dia pantas mendapatkan hukuman ini demi kedamaian bangsa kami, Rui." Sementara setelah acara pernikahan Firda dan Pangeran Rui selesai dilaksanakan, Firda dan orang tuanya kembali ke alam nyata dikawal oleh Rui. Mengenakan kendaraan mewah berwarna kuning kemasan yang mengkilap, warga kampung dibuat geger oleh kedatangan Firda dan kedua orang tuanya yang turun dari mobil mewah. Orang tua Firda memperkenalkan Pangeran Rui adalah suami Firda dan sudah menikah di kediaman mempelai laki-laki. Mereka juga akan mengadakan acara besar-besaran di rumah Firda. Tidak ada seorang pun yang tidak terkesima karena ketampanan Pangeran Rui. Mereka menganggap Firda adalah perempuan yang beruntung bisa mendapatkan suami tampan dan kaya raya. Acara pernikahan Firda digelar sangat mewah. Rumah Firda di kampung juga direnovasi dengan sangat megah dan indah. Begitu banyak harta yang diberikan oleh Pangeran Rui kepada orang tua Firda hingga mereka terlena dan lupa bahwasanya Pangeran Rui dari bangsa jin di Wentira. "Kau tidak perhatikan suaminya Firda, Kak Po? Dia tampan, tapi seperti tampak aneh kulihat, macam ada yang berbeda, Dang," bisik salah seorang tetangga kepada tetangga lainnya. "Konon, orang tampan dan kaya seperti itu dia bukan manusia, tapi bangsa jin. Itu loh yang kerajaannya ada di kebun kopi." "Oh, bangsa Wentira. Iya, aku tahu. Pantas saja. Apa Firda tidak tahu kalau suaminya itu jin? Ngerinya. Biar tampan dan kaya seperti apapun, aku tidak mau kalau menikah dengan yang bukan manusia." Semua tetangga saling berbisik membicarakan suaminya Firda bukanlah manusia. Namun Firda tidak menghiraukan kunjingan orang. Hal yang penting kini nasibnya sudah berubah drastis dan tidak akan mengalami kesusahan lagi. "Itu suami Firda yang kau bilang dia dari bangsa lain, Kais?"
Tanya Asila pada Faiz saat mendatangi acara pernikahan Firda dan Pangeran Rui. Iya, ganteng kan? Faiz dan Asila menganggukkan kepalanya. Kau lihat yang begitu istighfar, bisa-bisa kau juga suka sama jin macam Firda itu. Hanya karena terlena ketampanan dan harta, dia mau menikah dengan yang bukan manusia. Sahut Faiz dan Asila mengerti. Terus nanti kalau punya anak, anaknya anak jin atau manusia? Tanya Asila. Ya antara dua, bisa jadi jin, bisa jadi manusia. Asila langsung bergidik ngeri karena Firda menikah dengan bangsa jin. Setelah acara selesai, Firda kembali ke kota Palu untuk melanjutkan kuliahnya yang sejak kemarin ia sudah mengambil cuti. Firda tetap tinggal di sebuah kos di kota Palu bersama dengan Asila dan beberapa orang yang lain. Meskipun berbeda kamar kos, Asila selalu saja mendengar kalau Firda berbicara sendiri. Bahkan suara saat mereka sedang bercinta begitu sangat terdengar hingga Asila merasa terganggu. Firda itu berhubungan sama jin, dia tidak takut kah? Sedangkan kita lihat dia macam orang gila yang berbicara sendiri. Ucap Tika, salah seorang yang ngekos bersama dengan Firda dan Asila. Aku juga tuh tahu, hanya karena harta dia sampai mau dijamah oleh makhluk halus. Ucap Asila yang bulu kuduknya menjadi meremang. Ganteng memang, cuma kalau setan mau gimana pun tetap setan. Pintu kos Firda terbuka. Tika dan Asila yang sedang ngegosip di teras kos milik Asila mendadak dia membisu saat melihat Firda banyak bercucuran keringat. Ngapain kau dah? Sampai berkeringat begitu, cuaca sedang mendung kayak gini. Tanya Tika yang menyindir aktivitas yang dilakukan oleh Firda dengan makhluk halus. Biasalah, kalian kayak ndak tahu saja pengantin baru, jawab Firda. Suamimu sedang ada di dalam? Tanya Asila kemudian. Iya. Tika dan Asila hanya terdiam sebab dari kemarin mereka tidak melihat ada siapapun yang keluar masuk ke dalam kos Firda. Atau mungkin Pangeran Rui hanya berada di dalam kos dan tidak pernah keluar. Malam hari selepas Isya, Asila sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Namun tiba-tiba muncul cahaya putih memancar dari sudut kamarnya bersamaan dengan datangnya seseorang yang sangat tampan dan bercahaya, mengenakan pakaian jubah serba putih. Hingga Asila begitu terpesona melihat seseorang yang baru saja datang. Kamu siapa? Aku Kandra. Asila tidak mengetahui kalau Pangeran Kandra yang datang adalah suami dari almarhumah Kesya. Kandra, kenapa kau muncul dari situ? Kau siapa sebenarnya? Tak tak tak. Asila, buka dulu, aku mau minta rica sedikit. Habis ricaku. Teriak Tika dari balik pintu kos milik Asila. Asila segera membuka pintu dan membiarkan Tika masuk ke dalam kosnya dan langsung berterus ke dapur untuk mengambil cabai. Asila sontak kaget sebab Pangeran Kandra yang ia lihat di kamar tiba-tiba menghilang dan meninggalkan satu kotak emas yang begitu banyak. Siapa pria itu? Kenapa dia memberikanku satu kotak emas? Lah, makasih ya, sahut Tika yang bergegas pergi keluar. Asila hanya menganggukkan kepalanya dan masih saja terus memegang kotak berisikan emas. Jangan-jangan dia... Astagfirullah, dia bangsa jin mentira. Asila baru menyadarinya dan langsung melempar kotak emas ke sudut kamarnya. Asap tebal pun tiba-tiba muncul menutupi semua ruangan kamar Asila dan begitu muncullah kembali sosok Pangeran Kandra. Kenapa kamu menolaknya? Kau tidak tertarik? Ini hanya hadiah untukmu. Tidak, aku mohon berhenti mendekati aku dan pergi dari sini. Asila mencoba membaca ayat suci Al-Quran agar Pangeran Kandra bisa segera pergi dan menghilang. Suara tawa Pangeran Kandra bergema. Kau kira aku tidak bisa mengaji? Itu hal yang mudah dan tidak akan pernah bisa membuatku pergi dari sini. Ucapan Pangeran Kandra yang membuat Asila ketakutan. Pangeran Kandra hanya terdiam melihat reaksi Asila yang tampak ketakutan karena kehadirannya. Tenang saja, aku tidak akan melukai siapapun. Aku juga sudah tidak mempunyai kekuatan apapun lagi. Aku hanya ingin memberikan hadiah itu padamu, tidak lebih. Ujar Pangeran Kandra yang membuat Asila menjadi tenang. Kau Asila kan? Kesya menceritakan beberapa hal tentangmu. Kamu adalah suami Kesya. Di mana dia? Asila adalah saudara sepupu Kesya dari Pak Karim. Kesya sering bercerita tentang masa kecilnya dengan Asila pada Pangeran Kandra. Kesya sudah meninggal di alam kami. Kesya juga sudah tiada. Aku berniat untuk menghukumnya sebab ia sudah berani membuang putriku dan putriku nyaris dibunuh oleh ibunya sendiri. Tapi Pangeran Rui lebih dulu membunuh Kesya tanpa seizinku.
Asila terkejut mendengar semua pertanyaan Pangeran Kandra. Banyak kejadian yang tidak diketahui soal kehidupan Keisha di alam lain. Lantas, untuk apa kau kesini? Aku melarikan diri dari kerajaan. Aku dihukum dan disandra. Bahkan kekuatanku semua dihilangkan oleh sang raja. Sebab aku berniat untuk membunuh Firda, istri Pangeran Rui, untuk membalaskan dendamku. Aku ingin Pangeran Rui kehilangan istrinya, seperti aku kehilangan Keisha. Jelas Pangeran Kandra. Jadi suami Firda yang membunuh Keisha? Iya. Beraninya, kenapa Firda malah mau menikah dengan Pangeran Rui yang membunuh sahabatnya sendiri? Asila merasa heran. Aku turun ke alam nyata untuk meminta bantuanmu membalaskan dendamku. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan jika kamu berhasil membuat Firda celaka. Apa? Caranya bagaimana? Aku tidak pernah melakukan hal yang keji seperti itu, apalagi sampai membunuh orang. Pangeran Kandra memberitahu sebuah rencana dan meminta Asila yang melakukannya. Asila mengangguk mengerti dan akan mencoba semampunya. Pangeran Kandra memberi banyak imbalan pada Asila karena ia mau membantunya menghancurkan hubungan Firda dengan Pangeran Rui. Asila membayar sejumlah orang untuk mencelakai Firda. Di sebuah jalanan sepi di perbatasan dusun, Firda menelusuri jalan dengan berjalan kaki dan hanya membawa senter untuk menerangi jalan. Jalan di antara perbatasan dusun memang tidak ada lampu jalan untuk menerangi. Jika berjalan kaki harus menggunakan senter. Firda yang baru saja pulang mengambil jahitan pakaiannya, tiba-tiba dihadang oleh sejumlah orang suruhan Asila. Sendirian saja, Dek. Aku antar pulang mau tidak? Tanya salah seorang pemuda yang menghadang jalan Firda dengan sepeda motornya. Firda tidak menjawab satu kata pun dan berusaha menghindar agar bisa melewati mereka berdua yang menghadangnya dengan sepeda motor mereka. Aku tawarkan kau baik-baik, Dek. Jangan sombong lah, teriak seorang pemuda lainnya. Terima kasih, rumahku sudah dekat. Kedua pemuda menertawakan Firda entah dari segi mana, ada yang lucu. Mereka turun dari sepeda motornya dan berusaha mendekati Firda. Berhenti atau kau akan celaka. Salah seorang pemuda mendorong Firda hingga tersungkur ke jalan. Mereka berusaha mendekati Firda dan satu persatu memegang tangan Firda dan berniat untuk mengikat tangannya. Pangeran Rui, dengar aku. Rui, tolong aku, ucap Firda dalam hati menyebut nama Pangeran Rui. Tidak lama terdengar suara petir menggelegar, padahal tidak ada pertanda akan turun hujan. Petir itu menyambar kedua pemuda yang mengganggu Firda hingga mereka terpental jauh. Firda terbelalak melihat kedua pemuda itu melayang-layang di udara seperti ada yang sedang membawa mereka terbang. Brak! Keduanya terhempas terjatuh dengan keras. Kaki kedua pemuda itu meringis kesakitan. Sekejap saja dari arah belakang Firda muncul sosok yang memakai jubah hitam. Wajahnya gelap tidak bercahaya, hanya memperlihatkan matanya merah menyalang penuh kemarahan. Tingginya bisa diperkirakan saat Firda berdiri hanya seukuran lututnya makhluk itu. Jangankan kedua orang yang melihat sosok itu, Firda saja ketakutan saat makhluk menyeramkan itu muncul di belakangnya. Tetapi ia coba menahan diri untuk tidak merasa ketakutan. Jangan ganggu dia, kalau kalian masih mau hidup, ucap makhluk bertubuh tinggi besar itu dan kemudian dari posisi tempat makhluk itu berdiri di belakang Firda, tangannya memanjang sampai meraih leher kedua pemuda yang berada jauh dari situ. Makhluk itu mencekik dan mengangkat keduanya ke udara. Kemudian menjatuhkannya dari ketinggian hingga tubuh mereka remuk. Bahkan tulang mereka patah. Ampun, maafkan aku, rengek pemuda itu. Kemudian berusaha untuk bangkit dengan tubuh terluka. Sementara mereka segera meninggalkan tempat itu, membawa sepeda motornya dan tidak berani untuk menoleh ke arah Firda dan makhluk aneh yang berada di belakang tubuhnya. Dengan seketika sosok yang bertubuh tinggi besar itu menjelma menjadi Pangeran Rui. Pangeran, ujar Firda dan segera memeluk Pangeran Rui. Tidak apa-apa, tidak ada satupun orang yang berani mengganggumu, sebut saja namaku. Kurang ajar, gerutu Pangeran Kandra yang melihat pesuruh Asila gagal karena Pangeran Rui datang membatalkan semua rencananya. Ternyata di balik sosok Pangeran Rui yang tampan, ia juga bisa menjelma menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Gumam Asila yang berdiri di sebelah Pangeran Kandra. Asila melirik perlahan dan memandang diam-diam Pangeran Kandra. Pangeran Rui saja seseram itu,
Apalagi Pangeran Kandra ya? Asila membatin. Aku tahu apa yang ada di dalam pikiranmu, Asila. Ucap Pangeran Kandra dan Asila begitu terkejut karena Pangeran Kandra mengetahui apa yang ada di pikirannya. Pada dasarnya, kami bukanlah manusia seperti kalian. Kami dari bangsa jin Atlantis yang hilang pada abad ke-19. Kami sudah meninggal ratusan tahun, jadi harusnya kau sudah mengetahui bagaimana sosok kami yang sudah lama meninggal ratusan tahun lalu. Sebab kekuatan dan keajaiban yang ada pada bangsa kami tetap terlihat awet muda. Asila mengangguk mengerti. Tidak bisa dibayangkan Asila seperti sedang berada di sebuah negeri dongeng, seorang vampir yang tetap awet muda meskipun usianya sudah ribuan tahun. Jadi bagaimana selanjutnya Pangeran? Kalau untuk mencelakai Firda, Pangeran Rui selalu menjaganya dari kejauhan. Aku ada rencana lain dan aku masih butuh bantuanmu. Di tempat lain, Pak Karim ayah Keisha seperti hampir gila karena kehilangan istri dan putrinya. Ia selalu saja menangis di belakang rumah mereka di mana tempat Keisha dan Ibu Rasti dikubur. Aku tidak ingin berkelimangan harta, tapi aku harus kehilangan kalian. Aku tidak sanggup hidup sendiri. Pak Karim meraung-raung penuh tangisan sambil memeluk nisan Ibu Rasti dan mengusap batu nisan Keisha. Ayah, terdengar suara samar dari Keisha yang membuat Pak Karim segera menoleh mencari di mana asal suara itu berasal. Ayah, kembali terdengar suara Keisha. Nak, itukah dirimu, Nak? Pak Karim mencari-cari di mana suara Keisha berada. Sebuah bayangan yang berwujud seperti Keisha menampakkan dirinya di sebuah pohon besar sambil menangis. Maafkan aku, Ayah. Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Apa perlu Ayah menyusul ke sana? Tanya Pak Karim berusaha mendekati Keisha meskipun dirinya juga ketakutan. Tidak perlu, Ayah. Keisha dan Ibu sudah meninggal juga di alam mentira. Bagaimana bisa, Nak? Apa yang terjadi? Tanya Pak Karim dengan nada lembut. Keisha hanya menangis, sementara Pak Karim bingung untuk melakukan apa karena ia tidak mungkin bisa menyentuh Keisha yang sudah berbeda alam dengannya. Ayah hanya bisa mendoakan kamu dan ibumu tenang di alam sana, Nak. Maafkan Ayah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lirik Pak Karim sambil beruraian air mata melihat putrinya yang bukan lagi manusia. Pak Karim harus ikhlas dan tabah menerima segala kenyataan bahwa anak dan istrinya telah meninggal untuk selamanya. Di tempat lain, Firda sudah pergi kuliah seperti biasanya. Penampilan yang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Kini Firda tampak sangat modis dan kelihatan mewah. Harta dari bangsa jin saja dia sebangga itu, bisik salah seorang temannya yang melihat penampilan Firda begitu berbeda. Sementara lain dengan para indigo yang melihatnya, Firda tampak diikuti oleh sosok yang menyeramkan. Di belakangnya seperti mengawal Firda kemanapun ia pergi. Rizal, teman kuliahnya, mencoba mendekati Firda untuk menggodanya karena Firda tampak terlihat sangat cantik. Namun Faiz mencoba menarik tangannya untuk tidak mendekati Firda. Jangan, ucap Faiz langsung menarik tangan Rizal. Firda diikuti oleh pengawal dari bangsawan Tira, jadi kau tidak boleh macam-macam dengannya, bisik Faiz pada Rizal. Dia benar menikah dengan bangsa jin, benar-benar gila, seperti kehabisan manusia saja, sahut Rizal yang membuat Firda menoleh. Matanya merah tajam seperti mengeluarkan sebuah cahaya. Rizal dan Faiz hanya diam saat Firda menatap mereka dengan tatapan seperti hendak menyantap mangsanya. Rizal sebenarnya disuruh oleh Asila untuk mendekati Firda, membuat Firda jatuh cinta padanya, sehingga membuat Pangeran Rui marah kalau Firda telah mengkhianatinya. Sehingga Rizal terus mencoba mendekati Firda karena Asila memberikan bayaran yang begitu cukup besar kepada Rizal. Firda, sapa Rizal yang langsung duduk di sebelah Firda saat ia sedang mengerjakan tugas di kantin sambil menikmati cemilan. Kenapa? Saya mau bilang, sebenarnya saya kecewa saat mendengar kamu sudah menikah, sebab saya itu menyukaimu sejak lama, ucap Rizal yang membuat Firda menoleh. Suka sama saya? Nggak salah. Tidak, itu benar adanya, Firda. Kalau suamimu jarang ada di rumah, kita bisa kan bertemu kalau dia tidak ada? Untuk apa kita bertemu? Saya rela jadi simpanan muda, ungkap Rizal, dan mata Firda membola sempurna mendengar pernyataan Rizal.
Memang Pangeran Rui tidak selalu pulang dan datang menemuinya setiap malam karena ia berada di kerajaan. Tetapi bukan berarti Firda dapat bersenang-senang dengan orang lain di alam nyata kan? Maaf Rizal, saya tidak berani. Tenang saja, saat dia datang saya akan pergi, paksa Rizal dan menatap Firda penuh harap agar Firda yakin bahwa Rizal bersungguh-sungguh mencintainya. Siapa yang tidak bisa menolak Rizal? Dia adalah mahasiswa paling tampan di kampus. Firda tidak menyangka kalau Rizal akan menyukainya meskipun Rizal hanya berpura-pura. Rizal mengetuk kos Firda. Ia datang malam hari karena perintah dari Asila. Rizal, kamu kesini? Tanya Firda setelah membuka pintu rumah sewanya. Gak apa-apa kan? Suamimu tidak ada di sini kan? Tanya Rizal dan melangkah masuk ke dalam secara perlahan. Tidak ada. Firda, saya serius, suka sama kamu. Kamu mau kan kita menjalin hubungan di belakang suamimu? Saya janji tidak akan pernah memberitahu pada siapapun, ucap Rizal dengan menggenggam erat tangan Firda. Firda hanya tersenyum kemudian memeluk Rizal dengan erat dan membelai lembut punggung Rizal. Dan mereka akhirnya saling bercumbu. Firda mengajak Rizal masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan perbuatannya karena sudah terlanjur terbawa nafsu. Itu indah sekali, Dak. Ceklek. Pintu kamar Firda terbuka. Betapa terkejutnya Rizal saat melihat seorang berdiri di depan pintu kamar Firda. Dia adalah Firda yang baru saja habis mandi, mengenakan piyama dan menggulung rambutnya dengan handuk. Rizal perlahan melihat ke arah ranjang. Ia mendelik pelan-pelan untuk memastikan siapa yang sedang ia setubuhi. Ah! Teriak Rizal yang berusaha melepaskan diri dari seorang penghuni alam gaib yang sedang ia setubuhi. Lepas! Teriak Rizal yang terus berusaha melarikan diri, tetapi sepertinya tubuh Rizal tidak bisa lepas dari pelukannya. Wajah yang serupa dengan Firda kini berubah menjadi menyeramkan, penuh darah dan kulitnya terkelupas dengan lidah yang menjulur keluar. Firda, tolong saya! Maafkan saya Firda. Rizal sia-sia karena Firda hanya diam membatu seolah tidak melihat kejadian apapun yang ada di depan matanya. Rizal terus berteriak dan berusaha melepaskan diri, tetapi makhluk yang menyerupai Firda begitu kuat menahannya. Rizal merasa energinya terserap habis hingga ia langsung pingsan. Brak! Rizal terjatuh dari ranjang Firda ke lantai dan langsung tidak sadarkan diri. Firda begitu terkejut karena baru saja melihat Rizal pingsan tanpa busana di kamarnya. Rizal, sedang apa kamu di sini? Tanya Firda sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rizal yang sudah tidak berdaya. Firda segera menutup tubuh Rizal dengan selimut karena ia pingsan tanpa mengenakan busana. Firda berusaha mencari pertolongan di luar. Baru saja Firda membuka pintu kosnya, ia melihat ada Asila yang berdiri di depan pintu kosnya. Ada apa? Saya dengar kau berteriak. Rizal tiba-tiba pingsan tanpa busana di kamar. Saya baru saja selesai mandi melihat Rizal tiba-tiba pingsan. Kau berhubungan sama Rizal? Kau kan sudah menikah Firda. Kenapa kau malah selingkuh sama Rizal? Teriak Asila yang langsung menuduh Firda. Saya tidak melakukan apapun. Saya tidak tahu kalau nyatanya Rizal datang ke kosku. Saya sedang mandi dan tiba-tiba saja. Tidak usah beralasan. Kau pikir saya percaya dengan omonganmu begitu saja? Asila yang tidak mau mendengarkan penjelasan Firda langsung masuk ke dalam kamar dan melihat Rizal pingsan tanpa mengenakan sehelai benang pun. Kau habis berbuat apa dengan Rizal sampai dia pingsan tidak berbusana? Tanya Asila yang terus saja menuduh Firda. Saya bilang saya tidak melakukan apapun. Saya tidak tahu kalau Rizal ada di dalam kamarku. Tegas Firda mencoba membela diri. Sementara tiba-tiba muncullah cahaya putih bersinar dari sudut kamar Firda. Datang dua orang pangeran dari cahaya yang menyala, yaitu Pangeran Kandra dan Pangeran Rui. Saya membawamu cepat ke sini untuk melihat perbuatan istrimu Rui. Lihatlah apa yang dia lakukan di belakangmu. Tunjuk Pangeran Kandra pada Rizal yang terkapar tanpa busana. Pangeran Rui langsung melihat ke arah Firda yang matanya sudah berkaca-kaca, sebab ia tidak tahu menahu soal kejadian yang barusan Rizal alami. Sumpah demi Tuhan, saya tidak melakukan apapun Pangeran. Firda berharap Pangeran Rui dapat percaya kepadanya. Pangeran Rui memperhatikan Rizal tengah pingsan di antara mereka. Rizal sampai kelelahan karena bersetubuh dengan istrimu Rui. Pangeran Rui hanya diam saja tanpa kata sejak tadi.
seperti kecewa dan tidak percaya kalau ia akan dikhianati oleh Firda istrinya. Firda menikah denganku tujuan utamanya sebab ia ingin merubah nasibnya menjadi kaya raya, bukan karena dasar cinta, Rui, ujar Pangeran Kandra yang terus saja menghasut Pangeran Rui. Firda, ucap Pangeran Rui melemah. Iya Kanda. Siapa pria itu? Tanya Pangeran Rui pada Firda. Dia hanya teman kampusku. Aku tidak tahu kalau dia ada di sini dan sudah jatuh pingsan saat aku kembali ke kamar selepas mandi. Tapi bukankah tadi di kampus aku lihat kau sedang berbincang berdua dengan Rizal? Apa kau yang menyuruh Rizal ke sini? Asila mencecar agar Pangeran Rui tidak mempercayai Firda. Iya, aku bicara padanya, tapi aku tidak pernah mengajak Rizal ke kosku. Jangan berbohong kau di situ. Jelas sekali aku lihat kau berbicara dengan serius. Siapa bilang? Kau kira aku tidak memperhatikan kau bicara dengan Rizal, ah? Firda hanya berdiam karena ia tidak bisa menjelaskan pada Pangeran Rui karena Rizal memang mengajaknya memiliki hubungan khusus di belakang Pangeran Rui, meskipun Firda menolaknya. Pangeran Rui menatap Firda yang tampak ketakutan untuk menjelaskan pada Pangeran Rui. Pangeran Rui sekejap saja mengeluarkan kekuatannya untuk membuat Rizal tersadar. Saat Rizal sadarkan diri, ia tersentak kaget, lalu begitu banyak orang yang melihatnya. Sementara dengan raut wajah penuh kemurkaan dan kecewa, Pangeran Rui mencoba bertanya baik-baik pada Rizal soal apa yang sudah ia lakukan di tempat permaisurinya. Untuk apa kau kesini? Tanya Pangeran Rui pada Rizal. Sebelum Rizal menjawab, ia melihat ke arah Asila dan Pangeran Kandra yang terlihat menyeramkan baginya hingga Rizal ketakutan kalau ia berbicara jujur pada Pangeran Rui. Maaf, aku kesini karena diundang oleh Firda dan dia yang menarikku ke dalam kamar sampai kami berhubungan badan dan setelah itu... Sudah Zal, bohong semua yang kamu bilang. Firda langsung memotong omongan Rizal. Tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu kalau kau tidak mengajakku. Firda langsung menangis lantaran kesal tidak ada satupun yang percaya padanya. Tapi kan kau tahu sendiri, yang kau setubui itu bukan diriku tapi makhluk halus, Zal. Kau harus menjelaskan itu pada Pangeran Rui. Lirih Firda tidak kuasa menjelaskan. Hukum saja mereka berdua kalau begitu, Rui. Mau bagaimanapun mereka sudah mengkhianatimu, ucap Pangeran Kandra yang melihat Pangeran Rui hanya diam mencoba menyimpulkan semua kejadian. Terlihat dari wajah Pangeran Rui yang menahan amarah dan langsung mengeluarkan sinar biru dari matanya dan Rizal langsung merasa kesakitan. Ah! Teriak Rizal. Tidak lama setelah mata Pangeran Rui kembali seperti semula, Rizal seperti orang yang sudah kehilangan akalnya, kembali seperti anak bayi pada umumnya yang hanya bisa berbaring tanpa bisa bicara. Pangeran, kenapa dengan Rizal? Tanya Asila panik saat melihat Rizal hanya bisa terbaring lemas seperti anak bayi yang sangat lemah fisiknya. Dia memang kembali seperti seorang bayi, jawab Pangeran Rui ringkas. Asila mendadak khawatir dan melihat ke arah Pangeran Kandra untuk minta tolong, sementara Firda ketakutan bila akan dihukum sama halnya seperti Rizal. Pangeran, aku mohon, percaya padaku, aku tidak pernah melakukan apapun dengan Rizal, ucap Firda sampai bertekuk lutut di hadapan suaminya. Tetapi Pangeran Rui hanya diam saja. Aku tidak akan menghukummu, sebab aku tahu kau sedang mengandung. Tapi jangan harap aku akan kembali menemuimu. Aku hanya akan memberikanmu kecupan selama kau berada di sini, jelas Pangeran Rui dan kemudian lenyap menghilang. Pangeran, kumohon Pangeran, percayalah padaku. Ini semua karena kamu, Firda. Lihat, Rizal seperti kehilangan akalnya. Dia jadi gila, hardik Asila pada Firda. Asila dan Pangeran Kandra membantu Rizal membawa Rizal kembali ke rumahnya dan meninggalkan Firda seorang diri yang masih menangis terus-menerus. Bagaimana ini? Pangeran, kenapa Rizal jadi seperti ini? Tanya Asila yang sudah berada di depan teras rumah Rizal sambil merangkul Rizal. Sementara biarkan saja begitu selama kekuatanku belum pulih, jawab Pangeran Kandra. Asila mencoba meletakkan Rizal di lantai teras rumahnya dan mengetuk pintu rumahnya. Wanita yang usianya sudah rentan membuka pintu rumah dan melihat Asila. Kemudian begitu terkejut melihat Rizal yang terbaring di lantai layaknya bayi yang belum bisa berjalan. Astaga, kenapa dengan Rizal? Tanya perempuan tua itu. Maaf ibu,
Rizal menjadi seperti ini sebab habis melakukan hubungan intim dengan Firda, teman satu kampusnya yang bersuamikan jin. Jadi suaminya Firda marah besar dan membuat Rizal jadi seperti ini. Jawab Asila menjelaskan. Ya Tuhan nak, kenapa kamu bisa seperti ini? Perempuan tua itu memeluk Rizal sambil menangis. Aku akan mengupayakan kesembuhan Rizal nanti, mohon bersabar, ucap Pangeran Kandra. Rizal hanya tertawa, kadang mengerengek layaknya anak bayi yang mengeluarkan liurnya sampai membasahi pipinya. Asila langsung bergidik ngeri dan merasa iba juga melihat Rizal yang justru harus... Di kampus heboh dengan berita soal perselingkuhan Rizal dan Firda sampai membuat Rizal kehilangan akalnya. Jangan coba dekati Firda, jangan-jangan kita bisa gila juga nanti, bisik seseorang yang terdengar oleh Firda saat ia sedang berjalan menuju ruang kelas. Setelah Firda sampai di kelas, semua yang sedang berkerumun akhirnya bubar karena takut melihat Firda. Firda merasa dirinya sudah diasingkan oleh semua temannya karena fitnah hubungan gelapnya dengan Rizal. Bisanya dia merasa tenang saat selingkuhannya sudah dikutuk jadi gila oleh suaminya. Harusnya Firda juga dikutuk tuh, bisik kasar salah seorang teman Firda di kelas. Iya, kalau Firda masih aman dan tidak dihukum, pasti dia akan mencari tumbal lagi. Firda hanya diam terpaku duduk di kursinya dan tidak berani untuk menjawab karena bila Firda mencoba menjelaskannya, pasti akan terdengar tidak masuk akal oleh teman-temannya. Lagian sudah bagus sama manusia, malah bersekutu sama jin, bikin orang lain terkena akibatnya. Ya begitulah, sudah miskin mau kaya secara instan, malah rela nikah sama jin. Nanti anaknya kayak gimana ya? Pasti jadi anak keturunan jin. Ih, ngeri banget ya. Udah gila harta banget. Begitu banyak omongan orang yang Firda dengar membuat Firda tidak tahan menahan emosi karena ucapan-ucapan para teman. Brak! Firda menggebrak meja, kemudian meninggalkan ruang kelas dan pergi ke toilet. Firda menangis di depan wastafel sambil mencuci wajahnya. Firda, suara halus terdengar bersama dengan hembusan angin yang begitu semilir di ruangan tertutup. Siapa itu? Tanya Firda mencari-cari di mana sumber suara itu berasal. Firda. Bersama dengan suara yang samar muncul bayangan seseorang yang tidak asing bagi Firda. Dia adalah Keisha, sahabat dekatnya. Keisha? Rengek Firda dan langsung menangis terseduh-seduh, ingin memeluk Keisha tapi ia sadar mereka tidak bisa saling bersentuhan. Aku harus gimana, Keis? Tanya Firda putus asa. Keisha hanya tersenyum seolah menyuruh Firda untuk tetap tenang. Bantu aku, Keis. Pinta Firda menatap Keisha dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Bantu saya, Keis. Saya mohon, dan saya yakin kamu bisa bantu saya menjelaskan semuanya pada Pangeran Rui. Rengek Firda pada bayangan Keisha yang terus saja berdiri di hadapannya tanpa bersuara. Keisha merasakan kalau Firda yang hanya ingin dijadikan tumbal oleh suaminya sebab Pangeran Rui sudah membunuhnya. Keisha akan mencoba bicara pada Pangeran Rui agar kesalahpahaman ini segera berakhir. Begitu juga nasib Rizal yang menjadi hilang akal karena dihukum oleh Pangeran Rui, membuat Asila merasa bersalah jika dampaknya akan membuat Rizal mengalami kecacatan mental. Kenapa kau tahu kalau Rizal jadi gila karena perbuatan suaminya Keisha? Bukankah Rizal dihukum oleh Pangeran Rui karena dia selingkuh sama Firda? Tanya Faiz pada Asila di kantin kampusnya. Panjang ceritanya, Is. Pokoknya saya harus terus memanggil Pangeran Kandra untuk terus berusaha mengembalikan akal Rizal seperti semula. Saya tidak yakin kalau Firda selingkuh sama Rizal sih. Secara Firda sangat menyukai Pangeran Rui. Asila selalu gelisah menunggu kedatangan Pangeran Kandra yang katanya akan bertanggung jawab untuk menyembuhkan Rizal pun tidak kunjung datang. Di alam Wontira, Pangeran Rui menyibukkan dirinya dengan kegiatan seperti belajar memanah. Pangeran Kandra melihat Pangeran Rui dengan tampak kecewa sebab yang ia hukum bukanlah Firda tetapi Rizal. Rui, kau telah menghukum orang yang salah. Seharusnya Firda ikut dihukum atas perselingkuhannya dengan manusia. Bukan kau hanya menghukum selingkuhannya saja, seru Pangeran Kandra saat Pangeran Rui hendak menancapkan anak panahnya. Aku tidak akan menghukum Firda sebab ia sedang mengandung anakku, sahut Pangeran Rui yang sama sekali tidak menoleh. Matanya masih tertuju pada titik panah. Memang kau yakin jika yang dikandung adalah anakmu? Tanya Pangeran Kandra yang membuat Pangeran Rui menurunkan anak panahnya.
Kita tunggu sampai bayi itu lahir nanti, jawab Pangeran Rui. Ayah, teriak Athena yang tiba-tiba muncul. Kenapa? Aku melihat ibu berdiri di sebuah gerbang kerajaan. Ia menunggu ayah dan Untuk apa dia datang? Gumam Pangeran Kandra yang terus berjalan menuju gerbang kerajaan. Pangeran Rui mengikuti Pangeran Kandra bersama dengan Athena. Cahaya putih dari sebuah gerbang kerajaan menunjukkan bahwa Keisha berada di sana. Pangeran Kandra langsung melihat permaisurinya yang sedang tersenyum menatap ke arahnya. Ada apa? Tanya Pangeran Kandra. Sementara tanpa menjawab, Keisha malah melirik ke arah Pangeran Rui yang berada di belakang Pangeran Kandra bersama dengan Athena. Berhentilah membuat kekacauan, Kandra. Relakan saya dan biarkan Pangeran Rui dan Firda bahagia, ucap Keisha dengan suara yang bergema. Apa maksudmu? Tanya Pangeran Kandra yang berpura-pura tidak mengerti. Pangeran Rui, percayalah pada Firda bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati. Ini semua hanya siasat Pangeran Kandra untuk membalaskan dendamnya padamu karena telah membunuhku, ucap Keisha pada Pangeran Rui. Jangan asal bicara kau, Keisha. Itu semua benar, Pangeran Rui. Saya yakin kau percaya padaku. Pergi kau dari sini dan jangan pernah membuat kerusuhan. Kau pantas mati karena kau tega menukar Athena. Tiada seorang ibu yang tega melihat anaknya akan dipenggal kepalanya, Kanda. Tapi syukurlah, Athena memang anak dari bangsa kalian. Pergi kau dari sini. Bayangan Keisha perlahan menghilang. Tatapan mata Keisha terus melihat ke arah Pangeran Rui, memberikan isyarat kalau ia telah salah percaya pada Temuilah Firda, minta maaflah padanya, ucap Keisha terakhir kali sebelum tubuhnya lenyap menghilang. Cahaya putih menghilang bersama dengan bayangan Keisha. Wajah Pangeran Kandra merah memuncak menahan amarahnya. Mungkin jika Keisha masih hidup menjadi bangsawan Tira, Pangeran Kandra sudah pasti akan menghabisi Keisha. Pangeran Rui hanya terdiam mencoba memahami apa yang Keisha ucapkan. Pangeran Kandra kemudian berlalu pergi meninggalkan Pangeran Rui dan Athena. Firda yang masih terisak sebab perut yang ia rasakan begitu sakit dan membuatnya merasakan mual yang amat sangat menyiksa. Firda seharusnya ditemani oleh Pangeran Rui saat menghadapi masa hamil muda, tetapi Pangeran Rui tidak pernah datang menemuinya. Suara guntur pun bergemuruh. Hujan turun dengan lebatnya bersama dengan angin kencang. Listrik ikut padam dan Firda hanya ditemani dengan satu petroma kecil di kamarnya. Firda menutup tubuhnya dengan selimut karena udara terasa dingin dan memeluk bantal guling sambil mengusap perutnya yang sudah mulai terlihat. Namun tidak lama tiba-tiba saja tampak sebuah cahaya putih yang sangat berkilau dari sudut kamar. Firda berharap sinar cahaya itu pertanda bahwa Pangeran Rui datang menemuinya. Tetapi Firda agak terkejut saat mengetahui siapa yang datang. Untuk apa kau kesini? Tanya Firda. Pangeran Kandra tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan pedangnya yang begitu sangat panjang. Bersiaplah untuk mati, sebab kau pantas mendapatkan ini. Rui harus kehilangan istrinya, ucap Pangeran Kandra yang kemudian menjelma menjadi makhluk yang mengerikan. Terlihat seperti sosok zombie yang mengeluarkan bau busuk sekali. Tidak, teriak Firda yang mencoba mendobrak jendela dan segera melompat dari jendela. Brak, ringis Firda saat telapak kakinya menginjak ranting pohon hingga telapak kakinya berdarah. Tidak ada pilihan lain selain keluar dari jendela karena dalam ruangan sudah gelap gulita. Firda berlari tertati-tati dengan kaki pincang sambil memegangi perutnya dan terus menelusuri jalan yang gelap, ditambah malam itu turun hujan yang begitu lebat. Mau kemana kau? Pangeran Kandra tiba-tiba sudah ada di depan Firda. Tidak, jangan bunuh saya, teriak Firda dengan mata tertutup dan mengusap air hujan. Firda melihat Pangeran Kandra sudah melayangkan pedangnya dan hampir mengenai tubuhnya. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang membuat pedang itu tidak mengenai dirinya. Pergi Firda, suara itu terdengar lembut. Suara itu adalah suara Keisha yang mencoba menepis pedang Pangeran Kandra. Saya bilang, berhenti Kandra. Jangan pernah ikut campur. Alammu dan alamku sudah berbeda. Begitu juga alammu dengan Firda. Jangan kau coba melindungi dirinya. Herdik Pangeran Kandra mencoba menarik pedangnya kembali dan terus mengejar Firda yang sudah berlari.
Sementara tiba-tiba Keisha menumbangkan sebuah pohon besar yang membuat Pangeran Kandra menjadi tertindih pohon besar. Wanita jahanam!" teriak Pangeran Kandra geram. Firda berhenti berlari saat melihat Keisha berhasil menumbangkan pohon yang membuat Pangeran Kandra terjebak. Keisha tahu kalau Pangeran Kandra sudah tidak memiliki kekuatan lagi, jadi ia dengan mudah menghentikan Pangeran Kandra. "Sudah kubilang berhenti, atau kau yang akan mati." Pangeran Kandra masih berusaha melepaskan diri dari pohon besar yang menindih punggungnya. Keisha segera mengambil pedang yang dipegang oleh Pangeran Kandra. "Berikan pedang itu padaku." "Sepertinya kau lebih pantas mati, Kandra, supaya kau tidak akan pernah mengganggu bangsa manusia maupun bangsa Wentira lainnya," dengus Keisha sambil melayangkan pedang milik Pangeran. "Keisha, apa yang kau lakukan?" teriak Pangeran Rui saat melihat Keisha hampir saja memenggal kepala Pangeran Kandra. "Apa yang aku lakukan katamu? Dia mencoba mencelakai istrimu. Suami macam apa kau?" dengus Keisha sambil menginjak kepala Pangeran Kandra. Pangeran Rui kemudian menoleh ke arah Firda yang kesulitan mengatur nafasnya sambil memegangi perutnya. Pangeran Rui juga melihat telapak kaki Firda berdarah. Pangeran Rui kemudian melihat ke arah Pangeran Kandra yang meringis kesakitan karena tubuhnya masih tertindih batang pohon yang besar dengan kepala terinjak oleh Keisha begitu kuat. "Keisha, aku melakukan hal ini karena aku tidak terima kalau Rui membunuhmu. Kenapa kau malah membela Rui dibandingkan suamimu sendiri? Kalau kau tidak mati, kita masih bisa bersama kan?" tutur Pangeran Kandra. "Semua itu kemauanku, Kandra. Aku meminta Pangeran Rui melakukannya karena aku tidak ingin disiksa olehmu bersama dengan ibuku. Aku akui, aku salah dan sudahilah dendammu. Kau hanya perlu membesarkan Athena agar menjadi seorang putri yang baik." "Bukan diriku jika memilih dia. Setelah seseorang telah menyakiti diriku, bebaslah dirimu karena kau bukan lagi bangsa manusia dan bangsa kami. Biarkan aku membalaskan dendamku pada Rui dan Firda, sebab Firda yang telah membawa Aegir pergi dari alam kami." "Aegir bukan putramu. Athena lah anakmu satu-satunya. Aku yang menyuruh Firda untuk mengembalikan Aegir pada orang tuanya yang sesungguhnya." Pangeran Kandra tampak sudah dibutakan oleh rasa dendam. Ia tidak menerima jika Pangeran Rui dan Firda akan bahagia. Maka dari itu, ia berusaha membunuh Firda agar Pangeran Rui merasakan hal yang sama seperti dirinya. "Jadi, kau ingin menghancurkan hubunganku dengan Firda, Kandra?" "Apalagi?" tanya Pangeran Kandra kembali. Pangeran Rui menunduk, kemudian mendongakkan wajahnya ke atas langit. Seketika hujan, angin dan guntur langsung berhenti bersama dengan datangnya cahaya dari langit. Pangeran Rui memanggil Sang Raja Wentira, menjelaskan semua yang terjadi bahwa Pangeran Kandra tidak pernah jera untuk mencelakai manusia, meskipun Sang Raja sudah mengambil semua kekuatannya. "Aku setuju dan tidak perlu meminta persetujuanku bila kamu ingin membunuh Kandra, Keisha. Kau pantas menghukumnya karena ia yang menjadikanmu seperti itu," tutur Raja Rei, penguasa kerajaan Wentira. "Tidak, Tuan Raja, ampuni aku dan jangan hukum aku," Pangeran Kandra memohon kepada Raja Rei. Sementara tanpa menjawab, Raja Rei mengeluarkan sinar cahaya yang mengenai wajah Pangeran Kandra, membuat Pangeran Kandra membisu, tidak mampu bicara. Cahaya itu terus terpancar ke dalam tubuh Pangeran Kandra yang membuat tubuhnya seperti membatu dan tidak dapat bergerak. Sang Raja benar-benar menghukumnya. Melihat Pangeran Kandra yang sudah lumpuh dan tidak bersuara, membuat hati Keisha tidak tega bila harus menyakiti Pangeran Kandra. "Lakukanlah, Keisha, supaya kau puas dan merasa tenang berada di alam sana." Keisha melirik ke arah Pangeran Rui dan Firda. Firda tidak bisa memberikan jawaban karena semua keputusan ada pada dirinya. Namun pada saat Keisha melihat Pangeran Rui menganggukkan kepalanya, pedang tajam dan panjang itu ia layangkan sehingga mengenai leher Pangeran Kandra. Leher Pangeran Kandra putus seketika dan kepalanya jatuh bergelinding di Entah karena perasaan bersedih atau tertawa senang, Keisha merasakan lega pada dirinya sendiri. Setelah ia memenggal kepala Pangeran Kandra, Keisha mengingat bagaimana saat ia dituntut untuk menjadi permaisurinya. Dari situlah Keisha harus meninggalkan kedua orang tuanya.
kemudian menjalankan ritual dan dipenggal kepalanya agar ia menjadi bangsa Wentira. Ibu dan sahabatnya Banu harus dihukum oleh Pangeran Kandra. Kini hanya ayahnya sendiri di alam nyata dengan perasaan sedih yang nyaris gila karena telah kehilangan anak dan juga istrinya. "Maafkan aku semuanya, maafkan aku," tangis Kesya sambil menunduk di hadapan Pangeran Kandra dan membuat Firda ikut beruraian air mata juga. Firda mencoba menghampiri Kesya, tetapi Pangeran Rui menarik tangan Firda seakan menyadarkan Firda bahwa Kesya bukan lagi manusia dan bukan lagi sebangsa dengan Pangeran Kandra. Firda tidak akan mampu menyentuh tubuh Kesya, apalagi memeluknya. Pangeran Rui hanya memeluk Firda yang terus menangis sesegukan. Sesudah itu, datanglah para pengawal kerajaan Wentira yang akan membawa mayat Pangeran Kandra untuk dimakamkan atau dibuat sebuah ritual di alam Wentira. Sang Raja Wentira pun ikut pergi bersama dengan para pengawal yang membawa mayat Pangeran Kandra dan begitu juga dengan Pangeran Rui. "Maafkan aku. Setelah ini aku berjanji akan kembali untuk memperbaiki semuanya. Tunggu aku selesaikan urusan bangsa kami dahulu," ucap Pangeran Rui sambil mengecup kening Firda dan berlalu pergi meninggalkan Firda. "Kesya, terima kasih. Berkat kamu, Pangeran Rui kembali meskipun kau harus kehilangan suamimu," lirik Firda yang masih saja menitikan air mata. Kesya tersenyum dan mengangguk. Ingin rasanya mereka berdua saling berpelukan, namun apalah daya, alam mereka sudah jauh berbeda. Tidak lama bayangan Kesya pun mulai memudar, tetapi Firda masih melihat jelas Kesya tersenyum kepadanya. "Titip ayahku Firda," ucap Kesya terakhir kalinya sebelum bayangannya menghilang. "Kesya!" teriak Firda yang langsung menangis keras saat bayangan Kesya tidak lagi dapat dilihat. Firda menjatuhkan dirinya di tanah, pakaiannya yang basah kuyup terkena air hujan hingga kering dengan sendirinya. Berulah Asila datang dengan membawa senter. Selama kejadian tersebut terjadi, manusia tidak dapat mendengar dan menyaksikan peristiwa yang sudah terjadi. Asila baru bisa mendengar saat Firda berteriak memanggil nama Kesya. "Firda, kamu ngapain?" tanya Asila yang berlari menghampiri Firda dengan sebuah senter di kepalanya. Asila cepat-cepat membantu Firda berdiri dan membawanya untuk duduk di teras kos. Firda menceritakan semua yang telah terjadi. Firda tidak tahu kalau Asila yang bersekongkol dengan Pangeran Kandra untuk memfitnahnya. "Jadi Pangeran Kandra sudah dibunuh oleh Kesya. Sekarang Kesya di mana? Apakah dia sudah tenang di alam sana, bukan di alam Wentira. Kesya tidak bisa kembali menjadi manusia. Dia benar-benar sudah meninggal." Asila hanya terdiam. Dia masih saja memikirkan nasib Rizal yang sudah meresahkan keluarganya. Karena tingkah Rizal memang seperti seorang anak bayi yang buang air kecil dan buang air besar sembarangan. Dia hanya bisa terbaring lemah. "Aku hanya khawatir sama Rizal, Dak," ucap Asila melemah. Seakan ia juga merasa bersalah telah membantu Pangeran Kandra karena tergiur dengan harta. "Aku tunggu sampai Pangeran Rui kembali dan meminta Pangeran Rui mengembalikan Rizal kembali normal. Soalnya dia sudah tahu kalau semua ini adalah fitnah Pangeran Kandra. Berkat pertolongan Kesya pun, Pangeran Rui sudah mempercayai aku kembali." "Firda, Asila!" teriak Faiz yang menghampiri mereka berdua dengan nafas terengah-engah. "Kenapa?" tanya Firda dan Asila bersamaan. "Rizal seperti orang kerasukan, tubuhnya melayang-layang di udara," jawab Faiz yang membuat kedua mata wanita itu membola dan tidak menyangka kalau Rizal akan seperti itu. Firda, Asila dan Faiz pergi melihat kondisi Rizal. Ternyata benar saja, Rizal seperti orang yang kerasukan. Tubuhnya melayang ke udara dan Rizal berteriak histeris seperti orang yang begitu kesakitan. "Ya Tuhan, kenapa bisa seperti ini?" Asila ketakutan saat melihat Rizal seperti orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. "Lakukan sesuatu Firda, kamu panggil Pangeran Rui," sambung Asila sambil mengguncangkan tubuh Firda beberapa kali. Faiz yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi hanya merasa ketakutan. Sementara keluarga Rizal sudah menangis dan sedih saat melihat anaknya dalam kondisi seperti itu. Sesepuh di desa saja tidak mampu menanganinya. "Pangeran, tolong Rizal, percayalah padaku. Tidak ada sesuatu di antara kami berdua. Aku siap mati jika aku berbohong," tutur Firda memohon pada suaminya untuk mencabut hukumannya pada Rizal. Pangeran Rui langsung ikut terbang melayang di udara, mengambil raga Rizal yang melayang-layang seperti terbawa udara ke sana kemari. Beberapa mantra dibaca oleh Pangeran Rui hingga mata Rizal menyala tajam dan memerah. Tubuhnya menampakkan urat dan seperti ingin keluar karena saking menahan rasa sakitnya. "Keluarlah kau Kandra, kau sudah mati.
Jangan kau ambil raga milik Rizal. Ternyata bukanlah karena hukuman Pangeran Rui, Rizal menjadi seperti ini, melainkan karena arwah Pangeran Kandra ingin menguasai raga Rizal. Jangan ikut campur urusanku, Rui. Sementara Pangeran Rui tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mengeluarkan arwah Pangeran Kandra dalam tubuh Rizal. Pangeran Rui meminta bantuan pada bangsa Wentira lainnya sehingga turun segerombolan bangsa Wentira. Tampak berpakaian yang mewah ala kerajaan, tidak ada rupa yang cacat dari tubuh mereka. Kekar dan sangat berkarisma sehingga semua yang berada di rumah Rizal menyaksikan dengan mata tercengang, kagum dan sangat terkesima, seakan masuk ke dalam negeri dongeng. Setelah beberapa jam, para bangsa Wentira yang dihitung lebih dari 10 jin akhirnya mampu mengeluarkan arwah Pangeran Kandra yang berada dalam raga Rizal. Arwah Pangeran Kandra seakan terbakar. Arwah Pangeran Kandra dimasukkan ke dalam sebuah cermin kecil oleh para pasukan bangsa jin Wentira. Cermin itu dimasukkan ke dalam peti kecil, kemudian dikunci menggunakan sebuah mantra. Rizal mendadak muntah darah saat ia mulai sadarkan diri. Tubuh dan akalnya kembali normal seakan tidak terjadi apa-apa. Rizal begitu kebingungan saat melihat banyak orang yang berkumpul melihatnya. Rizal pun bahkan tidak ingat kejadian di saat ia datang ke rumah Firda. Cermin itu, biar aku dan bangsa kami yang akan menyimpannya di kerajaan Wentira agar tidak ditemukan oleh manusia manapun. Firda, Asila dan Faiz bernapas lega, berharap semua permasalahan dan perseteruan antara bangsa jin Wentira dan bangsa manusia sudah berakhir. Pangeran Rui meminta maaf kepada orang tua Rizal dan memberikannya sebongkah emas sebagai ucapan tanda permintaan maafnya kepada keluarga Rizal. Begitu juga Pangeran Rui yang memberikan Faiz dan Asila sekotak emas juga sebagai hadiah untuk mereka. Pangeran Rui pun tidak lupa untuk meminta maaf kepada Firda, istrinya, karena ulah siasat Pangeran Kandra. Pangeran Rui sampai tidak mempercayai istrinya sendiri. Sementara Faiz, Firda, Asila dan Pangeran Rui datang mengunjungi rumah Keisha. Melihat Pak Karim sedang duduk di teras rumah seperti meratapi nasibnya karena merasa kehilangan putri dan istri tercintanya. Firda mencoba menjelaskan semua yang terjadi pada Pak Karim dan berharap Pak Karim bisa mengerti dan merelakan kepergian Ibu Rasti dan anaknya Keisha agar mereka bisa tenang meninggalkan Pak Karim. Pak Karim sudah dijanjikan oleh bangsa Wentira kalau Pak Karim tidak akan pernah merasa kekurangan dalam hal ekonomi. Pak Karim akan terus-menerus mendapatkan sejumlah uang dengan jumlah yang tidak sedikit untuk melanjutkan hidupnya, agar Pak Karim tidak perlu bersusah payah untuk bekerja. Pak Karim mencoba berusaha merelakan putri dan istrinya, mengirimkan doa untuk istri dan anaknya. Menyekarkan bunga di kuburan Ibu Rati dan Keisha yang ada di halaman belakang rumahnya. Meskipun perasaan tidak akan pernah ikhlas, Pak Karim berusaha rela dan tegar dalam menerima semua takdir. Pak Karim tidak malu bila harus menangis terseduh-seduh di kuburan istri dan putrinya di depan banyak orang. Pak Karim masih sangat terpukul atas kehilangan orang yang dicintainya. Hari demi hari berlalu, bangsa Wentira menjadi disambut baik oleh bangsa manusia. Mereka sering berinteraksi di kota Palu dan tidak heran jika warga di sana tidak takut melihat bangsa jin Wentira berkeliaran karena mereka sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Berinteraksi seperti saling berkomunikasi, berbelanja di tempat manusia, bahkan sampai tidak terhitung jumlahnya, bangsa manusia menikah dengan bangsa jin Wentira. Siapa yang tidak jatuh hati saat melihat para makhluk dari bangsa Wentira? Mereka memiliki wajah yang sangat tampan dan juga cantik jelita. Meskipun tidak memiliki garis bibir sebagai perbedaan mereka dengan bangsa manusia, namun paras mereka jauh lebih sangat indah dipandang oleh bangsa manusia. Sampai bangsa manusia jatuh hati dengan bangsa jin Wentira. Belum lagi bila memang menikah dengan bangsa Wentira, mereka akan terjamin kehidupannya. Sementara mereka akan menjadi orang yang banyak harta seperti tidak akan habis walaupun memiliki 7 turunan. Setelah melewati bulan ke bulan, Firda akhirnya melahirkan anak kembar yang sangat cantik dan tampan. Namun mereka berbeda karena yang perempuan adalah anak manusia seperti Firda, tetapi berbeda dengan yang laki-laki. Putra Firda itu mengikuti ayahnya dari bangsa Wentira, sehingga Pangeran Rui membesarkan putranya di kerajaan Wentira dan membiarkan putrinya diasuh oleh Firda. Sementara meskipun mereka masih sering bertemu, tapi Pangeran Rui akan tetap pulang ke asalnya dalam beberapa waktu. Firda dan Pangeran Rui menjadi keluarga yang teramat bahagia setelah dikaruniai 2 orang anak. Sampai pada waktu itu Firda ingin pergi jalan-jalan keluar pulau. Firda bersama dengan Pangeran Rui pergi ke kota Surabaya, Jawa Timur.
Firda dan Rui membeli sebuah mobil sport mewah berwarna kuning. Mobil itu dibayar tunai dan dikirimkan ke Pulau Sulawesi Tengah, daerah kebun kopi. Nanti kalau sudah sampai ke alamat tujuan, simpan saja mobilnya dan kuncinya ada di situ, tutur Pangeran Rui pada dealer mobil. Dealer itu menganggap kalau Pangeran Rui adalah manusia biasa, jadi dia tidak menaruh rasa curiga yang membeli mobilnya adalah bangsa jin. Kamu yakin mereka nggak akan curiga? Aku yakin. Setelah beberapa hari, mobil yang dipesan oleh Firda dan Pangeran Rui akhirnya telah sampai. Pengantar mobil itu membaca alamat berulang kali karena mereka takut salah alamat. Serius bang, mau mengantar ke alamat ini? Di sini berbatasan kota, mana ada rumah? Jangankan rumah mewah, rumah biasa saja tidak ada, ucap sopir yang mengantar mobil pesanan Pangeran Rui. Bener loh, alamatnya ada patokan katanya di sebuah tugu Wentira, jawab Rian si pengantar mobil agak kebingungan. Sementara Rian memilih bertanya kepada seseorang yang berada di sana. Kebetulan ada rumah kecil yang tidak jauh dari kawasan Wentira. Oh, ini mobil biar simpan di situ saja pak, nanti pemiliknya akan diambil. Memangnya tidak hilang pak? Tidak akan hilang, yang membeli mobil ini bukan manusia, tapi bangsa jin di kerajaan Wentira. Rian dan seorang sopir menjadi terkejut tidak percaya, apa iya jin memesan mobil mewah. Sesudah itu seorang warga memberikan penjelasan dan menceritakan sedikit tentang kerajaan Wentira agar mereka percaya. Kalau kalian tidak percaya, silakan simpan saja mobilnya di sana, baru kalian pantau di rumahku. Nanti kalian akan lihat sendiri bagaimana mobil itu menghilang. Rian dan sopir itu setuju. Mereka menyimpan mobil di pinggir jalan depan Tugu Wentira. Mereka memilih sembunyi di rumah warga untuk membuktikan benar adanya kerajaan Wentira. Tanpa menunggu waktu yang lama, ada cahaya yang memancar seperti terbukanya jalan menuju alam lain. Gerbang yang sangat mewah terbuka lebar sehingga kerajaannya tampak sedikit terlihat. Sesudah itu, mobil tersebut berjalan dengan sendirinya masuk ke dalam dan menghilang bersamaan dengan cahaya itu. Semua yang menyaksikan terperangah penuh takjub. Percaya tidak percaya bahwa alam lain itu nyata adanya, termasuk kota Wentira yang konon dijuluki Atlantis yang hilang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.